Australia balas sikap Indonesia, tetapi Jokowi tetap melawannya. It hasn't been going that well. Not a lot of progress has been made. And you don't keep doing the same thing and expect different results. And so when sensible suggestions are put forward that are consistent with your policy positioning, and in this case pursuing a two-state solution, Australia should be open-minded to this. And I am open-minded to this. And our government is open-minded to this. Indonesia mengecam keras keputusan ini. Keputusan ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya. Dan ini juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Kabar kali ini dari Australia yang tidak terima lantaran persoalan penyadapannya dibawa ke meja hijau PBB untuk diadili keberanian Indonesia. Ini membuat Australia marah besar. Pasalnya dengan membawa masalah ini ke PBB, keburukan-keburukan Australia akan terungkap. Ancaman demi ancaman terus dilontarkan mulai dari boikot hingga perang senjata. Namun Jokowi tetap bersikukuh membawa masalah ini ke PBB. Anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan Indonesia tak boleh takut terkait dengan ancaman boikot yang dilakukan Australia jika mereka bisa diboikot. Indonesia juga bisa balik memboikot. Ya iyalah, negeri sebelah memang ada-ada saja ya bos. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menyatakan boikot merupakan hal yang tak logis dilakukan Australia. Pasca peristiwa yang dibuatnya sendiri, hal ini menunjukkan sikap tidak menghargai Australia kepada Indonesia. Harusnya kan jika menghormati tak perlu sampai mengancam boikot. Dia mengusulkan jika memang nantinya boikot itu benar terjadi, Indonesia bisa membalasnya dengan memboikot balik. Pemerintah tidak usah takut karena kita bisa memboikot segala pemasukan dari Australia. Sebelumnya dalam wawancara dengan radio lokal, Menlu Australia menyebutkan bahwa Australia bisa saja memboikot Indonesia jika aduan Indonesia kepada PBB soal penyadapan itu dilaksanakan. Banyak orang Australia yang peduli atas masalah ini. Sampai menurut Australia sendiri menerima banyak sekali email dan SMS, Menlu Australia juga sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia dan PBB sudah sepakat atas resolusi terhadap penyadapan ini. Ialah mereka kelabakanlah kalau masalah ini sampai di bawah PBB. Kan mereka akan malu sendiri dan banyak negara akan ikut menuntut. Karena itu Menlu Australia berharap agar pemerintah Indonesia tidak meremehkan opini Australia terhadap isu ini di hadapan Parlemen Australia. Perdana Menteri Albanese memohon agar isu penyadapan ini bisa ditangani dengan cepat. Ia mengatakan kepada Radio Perfect situasinya sangat dekat lantaran pihak berwenang Indonesia telah melakukan diskusi panjang dengan Dewan PBB dan juga Dewan HAM PBB karena bila kesepakatan terjadi antara Indonesia dan PBB ini akan berdampak buruk bagi pemerintah Australia. Ternyata mereka ketakutan juga dengan pemerintah Indonesia ya bos. Seperti diketahui, wacana pemboikotan oleh Australia mulai muncul setelah adanya pemberitaan bahwa Indonesia dan PBB memulai diskusi atas kejadian penyadapan. Bahkan PBB sudah memberikan statement soal itu. PBB berpihak pada Indonesia. Soalnya kan Indonesia memang benar dan sesuai hukum internasional. Pemerintah Australia pun berulang kali mendesak dan juga menekan pemerintah Indonesia agar masalah ini tak sampai hingga lembaga tinggi dunia. Hingga kini tidak ada respons dari Indonesia. Dan Indonesia tetap melanjutkan perkara ini pada Dewan PBB. Karena menurut pemerintah Indonesia ini adalah sebuah pelanggaran besar yang dilakukan antar negara bila Indonesia tidak berdiskusi dengan Dewan PBB. Kemungkinan besar konflik militer akan terjadi antara Indonesia dan juga Australia. Nah, kalau Indonesia dan Australia perang, toh kita yang akan sengsara. Juru bicara Presiden mengatakan pemerintah tidak memikirkan ancaman dari Australia yang akan memboikot Indonesia. Menurutnya ancaman itu resiko yang harus Indonesia terima sebagai negara yang berdaulat. Indonesia hanya mempertimbangkan saran dari Australia, tetapi tidak akan terpengaruh dengan ancaman yang dikeluarkan. Indonesia punya pondasi hukum sendiri. Indonesia adalah negara yang berdaulat, harus berani mengatakan tidak. Selain pemerintah Australia, dia juga mengatakan memang banyak pihak yang tak setuju dengan keputusan Indonesia untuk memperbesar masalah ini.
Namun ini adalah proses yang harus dilakukan suatu negara, salah satunya adalah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal PBB karena Indonesia merupakan non-blok beda dengan Australia yang memiliki suatu kesatuan 3 negara yaitu AUKUS. Ya, kalau begitu gandenglah Paman Putin sama Paman Xi Jinping untuk ikut menyainginya. Toh pasti mau kalau urusan perangi negara barat. Sebanyak 185 negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengecam keras Australia. Mereka mendukung Indonesia atas kepemilikan Pulau Pasir yang diklaim Australia. Ini terkait Indonesia. Pulau Pasir yang sudah dari dulu jadi bagian Indonesia kini mulai dicaplok oleh Australia. Ini adalah kesekian kali PBB memilih untuk menentang klaim Australia. PM Australia Anthony Albanese dan AS sendiri berusaha memasukkan Pulau Pasir ke peta negara Australia. Sejak beberapa pekan, AS dan Australia telah meningkatkan pengepungan di seluruh pulau tersebut, berusaha merebut paksa dari Indonesia. Ucap Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dikutip AFP Jumat. Tujuannya sengaja menimbulkan kerusakan terbesar yang mungkin terjadi pada Indonesia. Tambahnya, diplomat itu juga mengecam Presiden AS Joe Biden dan PM Australia Anthony Albanese karena melanjutkan tekanan terhadap Indonesia di Pulau Pasir. Pengaruh AS penyebab utama Australia ngotot ingin merebut Pulau Pasir, jelasnya lagi menambahkan. Hal sama juga dikatakan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa provokasi AS menyebabkan konflik semakin panas. Jika pemerintah AS benar-benar peduli pada perdamaian di Indo-Pasifik, dia tidak akan berusaha memprovokasi konflik semakin panas, katanya. Mengutip Al Jazeera, AS mendukung penuh klaim Australia terhadap wilayah Indonesia tersebut. Hal itu menyusul bantuan berupa pasukan dan juga alat berat ke Australia. Kemudian AS juga mengecam negara-negara yang berusaha membantu Indonesia, saat itu juga hubungan AS dan Indonesia merenggang. Ketika pemimpin AS sebelumnya, hubungan AS dan Indonesia masih terjalin dengan baik. Namun di era Joe Biden, hubungan Indonesia dan Amerika makin memanas. Campur tangan AS soal konflik dengan Australia membuat Indonesia terpaksa mengambil tindakan serius.